Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Brian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik, Pak. Pak Muhammad. Alhamdulillah saya juga baik, Pak Brian. Jadi hari ini saya ingin melakukan praobservasi apa ya? Ya. Makanya saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini apa? Yaitu untuk mengembangkan diri sebagai seorang pendidik ya Pak ya. Nah kira-kira kelas mana Pak yang Bapak akan pilih untuk kegiatan supervisi ini Pak? Rencana kelas 11-3 Pak, sesuai yang saya ampuh. Hari ini kita bisa observasi nih Pak? Insya Allah bisa Pak. Ya. Baik ya Pak ya, kita sepakati ya Pak ya. Jadi 11-3 IPA ya Pak ya, sesuai dengan kelas yang Bapak ampuh. Kita akan observasi hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2024. Gimana Pak? Sepakat Pak? Sepakat Pak. Ya, baik Pak. Lalu tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti ini Pak? Tujuan saya ingin anak tuh supaya secara aktif ya berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lainnya dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok-kelompok yang lainnya Pak, supaya mereka ada interaksi. Iya Pak. Seperti itu. Selain itu ada lagi Pak? Itu sih Pak mungkin yang ingin ditekankan ya Pak ya? Ya, pada bagian aktifan sih Pak, supaya siswa pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena yang selama ini siswa saya tuh dalam berdiskusi masih kurang Pak, ketika menanggapi kelompok lain dan kurang aktif Pak kalau misalnya mereka berdiskusi itu. Nah itu Pak tujuan saya. Kira-kira Pak nanti Bapak Brian ini menggunakan strategi apa ya Pak ya agar siswanya mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan punya keberanian dalam menyampaikan tanggapan atau pendapatnya terhadap kelompok lain Pak? Strateginya apa Pak? Rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama salah bukan masalah. Di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat, namun mereka itu tidak mampu mengungkapkannya Pak. Disebabkan karena murid itu takut salah. Kadang-kadang lupa kalau misalnya mau menanggapi hal dia punya pendapat gitu ya Pak ya. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah, saya berharap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya Pak. Seperti itu rencananya. Nah, kira-kira harapannya apa ya Pak setelah nanti dari praobservasi ini nih Pak, yang Bapak Brian harapkan gitu dari praobservasi ini itu ingin harapannya itu apa kira-kira Pak nanti dalam pembelajaran nanti Pak? Harapan saya setelah anak-anak mendapatkan instruksi, mereka bisa dalam pembelajaran khusus ketika berdiskusi mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Itu sih Pak rencananya. Kira-kira Pak untuk karakteristik peserta didik itu berpengaruh nggak Pak pada keberanian siswa gitu menurut pandangan Pak Brian gitu? Berpengaruh sekali Pak, karena memang tadi ya keberanian itu hal yang utama menurut saya. Hal yang utama ketika misalnya mereka punya keberanian, apalagi berani berpendapat terhadap kelompok maupun terhadap gurunya, dia bisa mengembangkan dari cara soft skill ya, lebih kepada soft skillnya ya, karena memang itu yang paling utama menurut saya Pak kalau dalam proses belajar mengajar. Soft skill ya yang paling utama ya. Nah, kira-kira Pak Brian ini yakin nggak Pak siswanya ini sesuai dengan harapan Bapak kalau kita lihat karakteristiknya kayak gitu seperti itu? Insya Allah Pak, kalau misalnya
strategi yang tadi saya sampaikan, insya Allah pasti bakal. Salah bukan masalah ya. Iya, strateginya. salah bukan masalah, karena memang setiap dari sebuah kesalahan itu justru malah kita tahu gitu. Iya betul. Letak di mana kita salah, Iya. letak di mana kebenarannya. Kebenarannya Seperti iya. itu. Iya. Baik Pak, saya kira sudah cukup ya Pak kegiatan observasinya ini. Semoga nanti kegiatan supervisinya ya pada saat nanti saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di 11.3 ya Pak, dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Brilian. Baik Pak Brilian, terima kasih atas kesempatannya dalam kegiatan observasi ini. Terima kasih banyak juga Pak Muhammad untuk kesempatannya. Nanti kita langsung menuju ke kelas saja Pak ya. Siap. Iya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Dalam keadaan sehat terus ya. Ada yang sakit hari ini? Orang ya? Ada ya? Oke, bagian aku dulu ya. Ada Agus Setiawan, Anwar Ibrahim, Diva Auliana, Dwi Grisya Ayul, Faki, oke, Farel Fauzi, ada Priska Maulida, oke, Halimah, Intan, ada Kaisa, oke, Keisha, oke, Keisha, oh iya, Keisha Radinta. Yang sakit yang Radinta ya? Oke. Komanasari? Oke. Lavi Prastista ada? Berapa? Lavi di luar? Lydia Citra. Oke. Kemudian ada Mahesa. Mahesa mana? IBK. IBK. Oh ya IBK. Kemudian ada Melinda ada. Muhammad Naufal ada. Mutiara. Oke. Nisa Damayanti. Ya. Oriza. Oke. Putri Najwa. Iya. Raisa Alivia. Oke. Thomas Geri ada. Oke. Terus Triwahyuni. Ya. Fania Kalisa. Oh yang ini juga. Ferdiansyah. Ini dua. Wahyu Aprianto. Bapak ya? Di luar? Wildan. Apa dan? Yulia Sri. Pusita Sari. Oke. Sambil sedikit kemarin kita sampai mana materinya teman? Warna, warna baru warna ya? Kemarin kita bahas sampai warna ya? Kita sedikit review aja ya, review dulu materi kemarin yang ingat. Materi kemarin kita baru ke pengenalan apa? Pengenalan seni rupa di sekitar kita, ya kan? Itu termasuknya kalau yang warna masuknya apa? Ke dalam apa? Unsur, ya. Nah, sekarang Pak Bin tanya deh, unsur itu terdiri apa aja kemarin? Yang pertama, yang paling dasar, yang paling pertama apa? Titik. Kemudian apa lagi? Garis. Bidang, betul. Apa lagi? Ruang. Sebelum ruang apa dulu? Bentuk. Ya, bentuk dulu baru ruang ya. Kemudian ruang. Terus teks. Teks itu ada berapa? Apa itu? Semu dan nyata. Kalau bentuk ada berapa? Ada banyak. Ada dua. Yang pertama tadi bentuk ada berapa? Ada dua. Yang pertama bentuk apa?
Bangun. Ingat, bangun sama apa? Plastik. Kalau yang plastiknya seperti apa kemarin? Tidak berakurat. Kemudian selain tadi sudah masuk ke tekstur ya, teksturnya ada dan semu. Kemudian apa lagi? Gelap, terang. Ya. Kemudian ada warna. Ingat-ingat ya, warna ada apa aja? Kemarin waktu kita pas Pak jelasin. Ada bukan hijau. Yang pertama, warna utama ada primer, sekunder, tersier. Kemudian kalau yang warna berseberangan itu warna apa? Ingat apa? Komplement. Kemudian kalau warna yang berurutan, analog. Ya, nggak ingat ya. Oke, silakan masuk. Dari mana? Operasi. Apa ya? Oke. Ya. Oke. Kita bahas apa tadi? Warna ya. Warna analog ya. Selain analog ada apa lagi warnanya? Monokrom ya, boleh. Ada apa lagi? Warna apa? Panas, warna dingin. Gitu ya. Ingat-ingat unsurnya semuanya ada berapa kan? Ada 8. Ini harus perhatikan. Oke. Materi yang Pak Ben akan lanjutkan adalah yang selanjutnya adalah mengenal sebuah alat media, kemudian apa lagi? Media, alat, kemudian teknik ya. Oke. Nah, baik sebentar. Alat bahan dan kemarin kita sudah masuk ke unsur ya. Jadi sebelum kita masuk ke menggambar, kita harus tahu dulu. Sebelum kita menggambar, melukis, kita harus tahu dulu apa sih alatnya, ya enggak? Apa sih bahannya, kemudian medianya apa aja, terus tekniknya apa aja, ya. Alatnya apa, Mang? Kalau lukis itu boleh nggak pakai sapok? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Mungkin bisa ya, hanya saja mungkin kayaknya terlalu sulit ya buat teman-teman semuanya untuk yang sekolah gitu ya. Terus bahannya, Pak bisa nggak bahannya pakai tepung, pakai apa lagi? Pakai misalnya pakai apa? Pakai ayam, bisa nggak? Nah itu ya, kita harus tahu dulu medianya pakai apa. Loyang nggak mungkin ya, karena untuk seni rupa nggak mungkin masak gitu ya. Terus tekniknya apa Pak? Tekniknya bagaimana itu ya? Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu ya, karena yang kita pelajari itu nanti kita masuk ke seni rupa 2 dimensi. Dan kemarin kita masih mencakup seluruhan ya, ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah yang pertama kali kita pelajari dulu yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi. Apa katanya seni rupa 2 dimensi itu? Dua dimensi adalah bentuk ekspresi seni yang hanya memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan bisa nggak lihatnya dari samping? Enggak ya. Jadi kalau 2 dimensi itu hanya sejajar saja dari depan, tidak bisa dilihat dari samping atau dari atas mungkin bisa. Beda dengan 3 dimensi ya, dari segala arah. Nah, ini contoh karya 2 dimensi. Yang pertama itu apa itu? Ini ada yang tahu ini punya siapa? Van Gogh. Apa judul lukisannya? The Starry Night. Kemudian yang ini gambar apa ini? Ilustrasi ya. Jadi harus bedakan antara gambar dengan lukisan. Ya. Kalau lukisan itu representasinya lain. Kalau gambar itu sebenarnya hampir sama kayak lukisan, hanya saja mungkin medianya lebih
puas. Ya, kalau gambar itu bisa dalam kertas atau digital painting, gitu ya. Apalagi mau digital painting? Digital ya, digital drawing maksudnya. Nah, kalau ini apa nih? Grafis. Ada yang pernah tahu atau mungkin nyoba menggambarnya dengan cara digambar kemudian dicekil-cekil? Pernah nyoba? Belum pernah. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan boleh coba. Itu pakainya dia pakai apa sih namanya? Pakai apa kayak itu ya? Apa sih namanya? Kayak sejenis apa ya? Kayak lentur gitu ya? Apa itu? Nah, itu biasanya bisa buat seperti itu. Nah, kita masuk ke alat dulu deh. Alat merupakan suatu benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu demi mencapai maksud tersebut. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi alat itu adalah sebuah proses apa tadi? Benda yang jadi alat itu alat bantu ya. Bagaimana kalau misalnya melukis menggunakan tangan? Aduh, kalau mungkin orangnya yang apa namanya? Kasihan ya, bahasanya kasihan itu bersihan. Itu kayaknya kalau pakai tangan kayaknya gimana gitu ya. Nah, makanya adalah alat atau mungkin supaya mencapai di detail kayak misalnya kalian menggambar realis ya, gambar manusia itu secara realis itu harus menggunakan kuas, dan itu pakainya kuas yang paling kecil sekali untuk membuat rambut gitu ya, membuat alis mata itu menggunakan kuas yang paling kecil. Nah, mungkin kita pakai kuas yang paling besar ya, beda kita kalau mungkin lukisannya besar sekali gitu ya. Nah itu ya, jadi alat adalah alat satu benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu demi mencapai maksud tertentu gitu ya. Nah, yang pertama adalah apa ya? Kuas. Kuas ya, ada yang besar, yang kecil tergantung dari ukurannya. Digunakan untuk mengaplikasikan cat pada kanvas atau kertas. Bisa nggak di meja? Bisa, kalau harus di kanvas atau di kertas ya. Bisa nggak di tembok? Bisa. Atau bisa nggak di tubuh? Bisa. Ya, jadi kuas dimanapun bisa, tidak terbatas oleh kertas dan kanvas. Ya, banyak tempatnya. Nah, ini contoh jenis-jenis kuasnya. Ya. Kalau kuas pen biasanya itu apa? Ada yang pernah tahu kuasnya bentuknya kayak sapu ya? Kira-kira untuk apa biasanya? Belas oh gitu ya. Udah 11. Kalau ini biasanya untuk membuat efek apa ya, rumput ya, untuk memuas sapuan lebih lebar biasanya ya. Untuk bikin pohon itu kalau pakai cat air itu biasanya pakainya ini biar lebih cepat gitu ya. Bikin pohon gitu ya. Nah, itu pakainya pen. Kemudian kalau yang trigger biasanya itu apa? Garis untuk detail ya, untuk pendetailan yang paling sulit untuk dijamah ya, atau mungkin digapai itu pasti menggunakan trigger biasanya. Makanya lebih kecil ya. Atau mungkin setiap ukurannya banyak beda-beda ya. Kalau di trigger itu biasanya ada yang 0,00 atau 0,1 ada. Kemudian kalau yang ini flat untuk apa? Untuk mewarnai ya benar. Untuk ngeblok ya, misalnya kalian bikin apa satu objek gitu ya, itu pinggirnya bisa lebih rata. Ya, pakainya ini, jangan pakai yang ini. Nah, ini bisa, ya, ini bisa. Cuma kalau yang ini lebih enak kalau ini mop, biasanya itu apa? Belas ya. Iya, ratain ya, biar lebih smooth biasanya. Jadi misalnya kamu nih sapuan kuas gitu ya, bikin wajahmu tuh lebih smooth itu menggunakan mop. Di apa namanya? Oke, di blend supaya dia lebih. Assalamualaikum Pak Ria. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Namun sebelumnya gimana kabarnya Pak Ria? Alhamdulillah baik sehat Pak. Bagaimana kalau sendiri? Sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi Pak? Alhamdulillah Pak, lega. Terus saya merasa puas, saya sedikit bahagia gitu ya. Proses berjalannya dengan baik.
ekspor. Alhamdulillah ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah Pak, semuanya sesuai dengan yang saya rencanakan. Semua siswa berjalan dengan baik, proses pembelajaran juga lancar. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang membuat Pak Brilian merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan Pak? Oke. Yang membuat saya merasa puas adalah sebagai murid menunjukkan progres yang signifikan Pak sesuai tujuan yang ingin saya capai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan proses belajar saya kemarin. Kemudian ya walaupun ada sedikit beberapa anak yang memang belum tercapai karena mungkin proses pemahamannya masih kurang tahu ya saya, karena memang banyak karakteristik anaknya gitu seperti itu. Karena berbeda ya Pak ya? Iya, siap. Dari pengamatan Pak Brilian tuh, bagaimana tuh tercapaian kompetensi siswanya Pak? Untuk pencapaian siswa sebagian sudah tercapai Pak, meskipun tadi yang sudah saya sampaikan karena ada beberapa anak yang belum memahami Pak, mereka memiliki perbedaan atau keberagamannya. Jadi secara materi ada yang mungkin masih apa sih tadi kemarin tuh materinya gitu. Karena itu kalau tadi sebagian sudah banyak yang memahami. Kira-kira apa saja Pak yang menjadi kesulitan siswa Pak dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Kalau yang saya lihat sih Pak, kesulitan siswa itu saat pembelajaran di mana siswa membutuhkan alat peraga Pak. Kemudian untuk penguatan pemahaman supaya mereka mudah memahami materi yang saya ajarkan. Jadi memang materi itu harus pakai alat peraga Pak. Iya. Nah kalau kesulitan yang Bapak alami sendiri bagaimana Pak? Kalau kesulitan saya alami itu untuk menyusun belajar ya Pak ya. Iya. Untuk kebutuhan siswa dan karakteristik mereka yang berbeda-beda sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka dan gaya belajar mereka yang diinginkan. Kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya Pak. Jadi kemarin itu ya tentunya di situ sih Pak, alat peraga aja. Nah kira-kira Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mencari alternatif lain Pak untuk mengatasi kesulitan pembelajaran tadi Pak? Mungkin untuk kedepannya saya belajar dengan guru senior atau guru lain yang lebih mampu mengenal bagaimana menyusun modul ajar yang pendapat dengan metode pendekatan berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa yang lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Nah kira-kira hal apa saja nih Pak yang Bapak dapatkan dari kegiatan pembelajaran tadi Pak? Mungkin saya lebih bisa mempersiapkan lagi dan belajar tentang membuat modul ajar, khususnya modul ajar yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut dengan pendekatan berdiferensiasi. Lalu apa Pak yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak? Ya mungkin kedepannya saya akan melakukan inovasi lagi Pak, ya dari metode berdiferensiasi tadi. Bagaimana sih metode apa aja materi apa nih yang sesuai dengan pendekatan dengan metode diferensiasi disesuaikan dengan bakat minat siswa. Yang Baik Pak, saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya peningkatan pembelajaran semakin baik Pak. Kedepannya saya ucapkan terima kasih Pak. Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.